Halo adik-adik semua, sahabat Bimbel Win. Ketemu lagi dengan kakak dalam pembahasan materi fisika dan soal-soalnya ya. Nah, kali ini kita akan membahaskan materi kelas 12 ya, materi fisika kelas 12, yaitu bab di awal semester 1 ini ya, tentang listrik dinamis ya. Oke, yang akan kita bahaskan ya subtopik yang pertama dulu, yaitu tentang kuat arus listrik. Nah, kita sudah biasa mendengar kalimat atau kata tentang kuat arus listrik seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan ditanya apa itu kuat arus listrik, nah kita hanya bisa melihat efek yang terjadi gitu ya, dan efek yang kita rasakan ya kan. Contoh, nah misalkan kita menyalakan saklar, nah mengalir dong arus listrik. Nah itu yang kita sebut arus listrik, sehingga bisa kita melihat lampu menyala. Nah, itu efek yang terjadi gitu kan. Nah itu akibat arus listrik. Nah kemudian ketika kita tidak sengaja menyentuh kabel yang ada arus listriknya, kabel yang terkelupas, nah kita menjadi kontak gitu ya, itu. Nah jadi atau kita terasa tersengat begitu ya. Nah itu juga efek yang terjadi akibat kuat arus listrik yang kita rasakan. Nah kalau secara definisi atau secara struktur, bagaimana menjelaskan atau mendefinisikan daripada kuat arus listrik itu ya. Nah ini kan secara definisi bahwa di sini dikatakan kuat arus listrik itu adalah muatan yang mengalir dalam suatu konduktor setiap detik. Nah, jadi di sini muatan yang mengalir gitu. Nah, untuk lebih jelasnya muatan apa yang mengalir begitu ya. Nah, jadi kakak gambarkan dulu. Ini misalkan ada sebuah konduktor ya, sebuah konduktor ini. Nah, di mana kita ketahui konduktor yang paling baik itu adalah tembaga, begitu ya. Nah, konduktor yang paling baik adalah tembaga. Nah, ini sebuah konduktor dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan begitu ya. Nah ini contohnya ini. Oke. Nah sehingga beda ujung-ujung A dan B akan mengalami beda potensial. Ini katakan ujung tembaga ini tadi tembaga ya, katakan ujung tembaga A ini adalah ujung kiri ujung A, yang ujung kanan adalah B. Nah ketika kita menghubungkan suatu tembaga dengan sumber tegangan atau baterai ya, ini jadi yang mana panjangnya adalah positif, yang pendek adalah negatif. Nah di sini nanti arus mengalir gitu kan. Nah ujung A inilah yang disebut dengan apa, potensial tinggi gitu ya. Nah ujung A ini akan menjadi potensial tinggi, ini potensial tinggi daripada tembaga. Nah kemudian ujung B ini akan menjadi potensial rendah begitu. Nah, disinilah arus mengalir. Nah, tapi kategori arus listrik di sini adalah muatan positif, di mana muatan positif itu mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Inilah kategori arus listrik ya, atau kuat arus. Ini arus listrik. Nah, tetapi yang sebenarnya yang bergerak itu di dalam penghantar atau tembaga itu adalah elektron. Di mana kita ketahui elektron bebas bergerak kan untuk konduktor di dalam atom penyusunnya. Nah ini elektronnya ini. Nah jadi elektron inilah yang berperan atau yang bergerak di dalam tembaga gitu ya. Di mana susunannya itu bahwa kita ketahui arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke rendah ya gitu. Jadi arus listrik itu mengalir, ini arus listrik ya, ini mengalir dari potensial, ini saya singkat ya, potensial tinggi ke potensial rendah. Ini saya singkat potensial ya, potensial tinggi ke rendah. Nah sementara elektron mengalir dari sebaliknya, potensial rendah ya ke potensial tinggi gitu ya. Nah itulah aliran elektron ya, arus listrik potensial tinggi ke rendah, elektron dari potensial rendah ke tinggi. Nah jadi catatan lagi bahwa ini harus kita garis bawahi, elektronlah yang
mengalir atau bergerak ini. Jadi elektronlah yang mengalir atau bergerak di dalam atom penyusunnya atau di dalam tembaga gitu ya. Nih, jadi catatan bahwa elektronlah ini elektron yang bergerak begitu ya, yang bergerak atau mengalir ini itu di dalam konduktor begitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi sudah dapat kita gambarkan ya bahwa kuat arus listrik itu adalah aliran atau pergerakan elektron. Jadi seperti itu lebih jelasnya. Ya, apabila kita ditanya untuk mendefinisikan atau menjelaskan kuat arus listrik atau apa itu kuat arus listrik. Begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke nilai atau besarnya ya. Nah, sekarang kuat arus listrik ini juga sudah di SMP sudah kita pelajarin ya, apa itu bagaimana rumusannya atau menentukan besar kuat arus listrik. Ini RMS kakak buatkan atau kakak simbolkan RMS ya, kuat arus listrik. Nah, di sini bahwa nilai atau persamaan kuat arus listrik itu I sama dengan besar muatan yang mengalir atau muatan yang mengalir tadi sesuai definisi setiap detik di dalam konduktor gitu ya. Nah, muatan apa yang mengalir? Nah, sama kita di muatan elektron. Nah, jadi berapa jumlah elektron yang mengalir? Nah, itulah besar muatan dibagi dengan setiap alirannya setiap detik. Nah, jadi untuk kuat arus listrik ya kita gambarkan, kita rumuskan persamaannya seperti ini. Begitu ya. Nah, kemudian besar muatannya berapa gitu ya. Nah, besar muatan arusnya ya, ini besar muatan yang mengalir yaitu bisa kita gambarkan Q tadi ya. Nah, bahwasanya elektron tadi yang mengalir, maka besar muatan Q ini sama dengan, dari persamaan itu Q sama dengan N kali E. Nah, jadi besar muatan itu adalah ya jumlah seberapa banyak elektron yang mengalir kan gitu dalam satu satuan waktu, dalam 1 detik, dalam 1 menit kan gitu ya. Jadi pergerakan beberapa buah elektron itu jadinya kan. Nah, di mana di sini bahwa Q itu ya, ini kita tambahkan keterangannya semuanya ya dengan I, mulai dari I kuat arus ya. I itu adalah kuat arus listrik, ini kuat arus listrik, satuannya ampere. Kemudian Q, nah ini adalah besar muatan ya, besar muatan, ini satuannya coulomb. Kemudian E, nah ini adalah muatan elektron ini ya, jadi lebih spesifik lagi muatannya, muatan elektron. Nah, dimana kita ketahui besar muatan elektron itu besarnya adalah 1 min 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb, karena dia muatan elektron atau negatif kita buatkan min gitu ya. Dengan N itu apa? Nah, ini adalah jumlah elektron yang mengalir dalam satu satuan waktu, 1 detik, 1 menit, 1 jam gitu ya. Jadi kita bisa menentukan jumlah elektron yang mengalir dalam penghantar itu ya. Nah, kemudian apalagi T. Nah, ini adalah lamanya waktu lah ya, waktu lamanya arus itu sudah mengalir. Ini second ya, untuk perhitungan dasarnya detik. Nah, nanti di dalam soal kalau ada menit atau jam tinggal rubah ke detik begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan apabila nanti kita ketemu dengan soal yang diberikan itu adalah persamaan muatan ya. Nah, jadi nanti ini saya buatkan judulnya, kakak buatkan judulnya muatan ya, muatan yang mengalir, ini muatan yang mengalir jika berubah terhadap waktu ya. Muatan yang mengalir ini berubah terhadap waktu. Jadi Q-nya itu nanti dalam bentuk fungsi waktu. Mengalir berubah ya, berubah terhadap waktu gitu ya. Nih, berubah terhadap waktu ya. Nah, jadi maksudnya di sini muatan yang mengalir berubah terhadap waktu jika kita ketemu soal nanti
yang diketahui itu adalah bentuk fungsi waktu dari muatan. Nah, maka kita dan ditanya kuat arusnya, maka itu nanti dirumuskan dengan RMS rumus ya. Kuat arus yang mengalir sama dengan turunan pertama dari fungsi muatan tadi ya, persamaan muatannya terhadap waktu ya, diferensial diturunkan turunan pertama gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, di mana dq per dt itu ya, ini dq per dt itu adalah turunan pertama ya, turunan pertama, ini turunan pertama ya, turunan pertama muatan, ini muatan terhadap waktu. Oke, nah inilah kira-kira gambaran untuk dasar teori daripada kuat arus listrik. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, di sini soal yang kita bahaskan itu tentunya harus sedikit beda ya dari soal-soal SMP. Nah, jadi karena tingkatannya juga sudah semakin tinggi hitungannya kan gitu kan. Oke, di sini soalnya sudah kakak buatkan, katanya di sini pada suatu tabung katoda arus terukur sama dengan 30 mikroampere. Sudah, jumlah elektron yang menumbuk layar katoda selama 40 second sama dengan, nah jadi yang ditanya itu adalah jumlah elektron. Nah, jadi selama 40 detik. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, yang bergerak itu atau yang mengalir itu adalah elektron, gitu ya. Nah, jadi maka ini juga yang memancar itu adalah muatan elektron, begitu ya. Nah, maka di sini untuk selang waktu 40 detik dan kuat arusnya dalam mikro masih ya. Nah, di sini perlu kita ubah dulu ini kuat arusnya ini menjadi 30 ya, 30 mikroampere ubah menjadi ampere berapa tuh? Ubah menjadi ampere berarti dikali 10 pangkat minus 6 ya. Ini mikroampere. Nah, sorry. Ini ampere per mikroampere gitu kan, mikroampernya coret, nolnya coret 1 menjadi min 5. Nah, sehingga kuat arusnya menjadi 3 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini baru ampere. Nah, kemudian waktunya dalam 40 detik. Oke, 40 second. Yang ditanya adalah kuat arus jumlah elektron ya. Yang ditanya adalah jumlah elektron, N-nya berarti kan, N elektronnya dalam waktu 40 detik tadi. Nah, oke, sesuai dengan dasar teori yang udah kita bahaskan di depan, maka persamaannya I sama dengan muatan yang mengalir setiap detik. Muatan apa yang mengalir? Muatan elektron per 1 detik atau 1 satuan waktu ya. Nah, waktunya di sini dalam detik. Oke, kemudian berarti yang ditanyakan jumlah elektron, berarti yang kita pasangkan itu atau yang kita samakan adalah kuat arus dengan jumlah elektronnya ya, seperti ini kan. Nah, maka yang ditanya N-nya kita kali silang I kali T per E. Di sini udah diketahui semua ya. Kuat arus diketahui, waktunya diketahui, E-nya ketetapan, begitu kan? Oke, tinggal masukin angkanya aja. Berarti di sini I-nya tadi ketemu 3 kali 10 pangkat minus 5 jadinya ya. Waktunya 40 detik dibagi dengan besar satu buah elektron 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kan gitu. Nah, coba ini kita selesaikan. Pangkatnya minus 5 dengan itu 10 ya. Ini jadi minus 4. Ini pangkatnya di bawah minus ke atas jadi plus kan gitu ya. Jadi tambah 19 ini ya, tambah 19 ini jadi 15, bawah coret. Sisa ini 3 kali 4 ya, 3 kali 4 ini 3 kali 4
kali 10 pangkat min 15, 10 pangkat 15 positif ya, per, nah 1,6 ini jadikan 16 saja biar gampang dicoret ya. Jadi 16 kali 10 min 1 jadinya kan. Nah di sini kan bisa kita langsung coret nih biar gampang membagikan. Sama-sama bagi 4, 4 bagi 4 1, 16 bagi 4 4 gitu kan. Nah ini min di atas ke atas jadi plus, tambah 1 jadinya sama dengan 16, habis. Nah 3/4 ya kan, 3/4 itu kan jadinya berapa tuh, 0,75 kan gitu ya. 0,75 ini 0,75 dikali dengan pangkatnya jadi 16 tadi kan, 10 pangkat 16. Nah ini kan untuk penulisan notasi ilmiah harus ada satu angka minimal di kiri koma, jangan 0 gitu kan. Maka hasilnya jumlah elektronnya adalah 7,5 dikali dengan, nah pangkatnya jadinya turun 1, jadinya pangkat 15 kan. Tuh dari 0,75 menjadi 7,5 kan, kali 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 1 tambah 16 jadinya plus 15. Inilah elektronnya, 2 elektron. Nah gitu ya. Oke, ada jawabannya kah? Nah coba perhatikan, jawabannya adalah 7,5 pangkat 15. Oke. Nah jadi antara C dan D beda-beda tipis ya. Kita lanjut untuk soal arus listrik yang kedua ya. Nah di sini dikatakan atau diketahui jumlah muatan Q dalam kolom yang melewati suatu permukaan seluas 2 cm. Nah ini permukaan apa? Nah kalau seperti ini kan, ini dianggapnya permukaan penghantarnya gitu ya. Kalau tadi kita anggap penghantarnya itu kita gambarkan tembaga. Nah ini contohnya, berarti ini adalah permukaannya A nya gitu, kira-kira seperti ini ya. Ini luas permukaannya, yang ini luas permukaan tembaga atau penghantarnya ya kan, kalau dia nanti dialirkan dalam tembaga 2 cm kuadrat itu luasnya. Kemudian berubah sebagai fungsi waktu. Nah berarti di sini rumus yang kita gunakan adalah rumus diferensial tadi ya, yang sudah kita bahas, 4T pangkat 3 ditambah dengan 5T ditambah dengan 6 dengan T dalam detik, oke, dalam second ya. Yang ditanyakan adalah kuat arus pada permukaan saat T sama dengan 0,5. Oke, jadi singkat cerita yang ditanyakan adalah kuat arus listrik nih dalam waktu 0,5 atau setengah detik. Oke, inilah kuat arusnya yang ditanyakan gitu ya. Itulah yang ditanyakan adalah kuat arus. Nah, di sini berarti kita pakai persamaan apa? Rumus yang kita gunakan adalah I sama dengan turunan pertama dari persamaan muatan terhadap waktu. Nah, gitu kan? Karena yang diketahui dalam bentuk fungsi muatannya ya. Nah, seperti dasar teori yang kita bahas kan seperti itu. Jadi kita turunkan persamaan muatannya, kemudian dapat persamaan waktu, kita masukkan nilai waktu. Terus luasnya buat apa dong luasnya? Nah itu mungkin hanya sebagai pelengkap soal. Jadi di sini luas itu hanya sebagai pelengkap soal ya, tidak masalah ya. Oke, kita kerjakan ya, kita lanjut hitungannya. Maka di sini kuat arus menjadi turunan pertama dari persamaan fungsi muatannya ya, fungsi waktu muatan 4T pangkat 3 ditambah 5T ditambah 6. Nah kita harus bisa nih ya, kalau untuk hitungan seperti ini ya minimal kita harus tahu dasar-dasar cara menurunkan atau diferensial. Nah caranya berarti pangkat dikalikan ke depan ya, bilangan utamanya 3 kali 4 berarti 12. Nah pangkat selalu dikurangkan 1, 3 kurang 1 2 gitu kan. Nah tambah, nah ini kan pangkat 1 nih, 1 kali ke bilangan utama ke depan, 1 kali 5 berarti 5 dikali dengan T pangkat 1 kurang 1, nah 0. Nah untuk konstanta diturunkan itu hasilnya 0. Nah sehingga persamaannya menjadi 12T kuadrat ditambah dengan bilangan dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1, berarti 5 kali 1 5. Inilah bentuk fungsi kuat arusnya masih ya. Nah ini masih kuat arusnya masih dalam bentuk fungsi. Sekarang kita
masukkan nilai waktunya gitu ya. Nah maka kuat arusnya menjadi I sama dengan 12 dikali dengan T. T nya tadi berapa? Setengah, saya buatkan pecahan ya, kuadrat ditambah dengan 5. Oke. Nah menjadi berapa nih? 12 dikali setengah kuadrat itu kan 1/4 ya, tambah 5. Nah dari sini kan tanpa kalkulator bisa kan coret ini seperti ini, makanya saya jadikan pecahan tadi. 1 sama-sama bagi 4, ini 12 bagi 4 3, sisa menjadi 3 tambah 5, maka kuat arusnya sama dengan 8 ampere. Oke, ada jawabannya kah? Ya ada ya, yang C. Jawabannya adalah C. Baik, selanjutnya contoh soal untuk kuat arus listrik ya. Nah, dikatakan di sini jumlah muatan yang mungkin dimiliki oleh sebuah benda, jumlah muatan. Ya, berarti tadi kan sudah kita bahas di awal bahwa besar muatan yang mungkin itu adalah kelipatan bulat, kelipatan bilangan asli ya, kelipatan bilangan bulat lah, bilangan bulat positif dari elektron kan gitu. Nah itu yang memungkinkan ya kan, yang mungkin lah gitu. Karena apa? Karena yang mengalir itu kan muatan elektron ya, maka besar muatan yang mungkin adalah ya kelipatan bilangan asli dari elektronnya kan gitu ya. Contohnya 1, 2, 3, 4, nah gitu buah elektron. Nah itu yang mungkin kan gitu ya. Nah jadi yang ditanyakan adalah besar yang mungkin, berarti Q nya ya. Maka Q sama dengan N jumlah elektronnya, dimana satu buah elektron kan tadi besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kan gitu ya. Nah berarti yang mungkin itu adalah ya dari pernyataan ini mana yang kelipatan 1,6. Contoh yang A, yang A itu kan 4,8, nah dibagi dengan 1,6. Nah apakah ini bisa 4,8 bagi, ya ini kan nilainya 3 ya, karena 3 kali 1,6 itu adalah 1. Ini 1,6 kali 3 kan 8, 1 3 kali 1 4 ya, benar kan? Nah jadi ini 3. Kemudian yang 6,5 ini kan nggak mungkin ya. Nah belakangnya aja angkanya nggak mungkin. 8,4, coba 8,4. Nah ini kan agak mungkin ya, coba kita buktikan. Bagi 1,6 misalnya. Nah itu belakangnya 4 ke perkalian 6, berarti kali 4 contoh misalnya. 4 kali 6 24, 2 4 kali 1 6, 4. Nah ini belum ya. Kalau 7, nah, kalau dia 7 udah beda lagi belakangnya, berarti nggak mungkin juga. Kalau 9 nggak mungkin, yang belakangnya ini juga nggak mungkin. Nah berarti yang memungkinkan itu adalah ya hanya yang A kan gitu ya. Berarti di sini dimana kemungkinannya N-nya itu kan sama dengan jumlah muatannya, berarti ya. Jawabannya tadi udah A, 4,8 kali 10 pangkat min 19 dibagi dengan 1,6 ya elektron tadi ya, kali 10 pangkat min 19. Oke, nah kalau ini kita bagi berarti pangkat 19 ini kan pangkatnya minus, ke atas jadi plus kan. Nah ini tambah 19 jadinya halus ya, 0. Kemudian 4,8 ini tadi kan, ini 3 ya, maka jumlah elektronnya itu adalah 3 buah elektron, ini 3. Nah tapi yang ditanyakan ya bukan jumlah muatan kan, tapi besarnya gitu. Jadi besar yang mungkin itu adalah 4,8 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah itulah tadi kelipatan bilangan aslinya dikali dengan besar satu buah elektronnya. Nah jadi jawabannya adalah yang A. Oke.